Iran yang modern adalah kelanjutan dari peradaban kuno yang sangat tua. Dahulu dikenal luas di dunia sebagai Persia. Wilayah ini menjadi pusat kekaisaran besar sejak abad ke-6 sebelum Masehi dan kemudian memainkan peran penting dalam perkembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan pemerintahan di dunia kuno. Perubahan besar terjadi ketika bangsa Arab memasuki wilayah Persia pada abad ke-7 Masehi, memperkenalkan Islam yang kemudian secara perlahan menjadi agama dominan di daerah itu. Selama berabad-abad, berbagai dinasti dan kekuasaan bergantian menguasai wilayah ini. Tetapi yang paling menentukan sejarah modern Iran adalah dominasi dinasti Safawi pada abad ke-16 hingga ke-18 yang menetapkan Islam Syiah sebagai aliran mayoritas di negeri itu, membedakan Iran dari banyak tetangganya. Memasuki abad ke-20, Iran berada dalam tekanan kekuatan asing, terutama Inggris dan Rusia yang tertarik pada posisi strategis dan sumber daya alamnya. Minyak menjadi faktor yang penting. Pada awal 1900-an, cadangan minyak besar ditemukan di Iran, dan perusahaan Inggris mendapat konsesi pengolahan yang sangat menguntungkan pihak asing. Banyak rakyat Iran merasa kekayaan nasional mereka dikendalikan dari luar. Situasi ini mencapai titik penting pada awal 1950-an ketika seorang politisi nasionalis Mohammad Mossadegh menjadi Perdana Menteri. Ia mengambil langkah berani dengan menasionalisasi industri minyak Iran. Bagi rakyatnya, ini simbol kedaulatan ekonomi. Bagi Inggris dan Amerika Serikat, ini ancaman terhadap kepentingan strategis mereka di tengah Perang Dingin. Pada tahun 1953, melalui operasi rahasia yang kemudian dikenal luas, Central Intelligence Agency bersama intelijen Inggris membantu menggulingkan Mossadegh. Kekuasaan dikembalikan kepada Shah Muhammad Reza Pahlavi yang lebih bersahabat dengan Barat. Peristiwa ini menjadi titik balik. Dari sudut pandang Amerika, ini langkah stabilitas di era perang ideologi global. Dari sudut pandang banyak orang Iran, ini adalah campur tangan asing terhadap demokrasi mereka. Shah kemudian memerintah dengan dukungan kuat dari Barat. Ia menjalankan modernisasi besar-besaran, membangun infrastruktur, memperluas pendidikan, dan memperkuat militer. Namun, modernisasi ini disertai kontrol politik ketat dan pembatasan kebebasan. Polisi rahasia menjadi simbol represi. Ketimpangan sosial juga meningkat. Sebagian rakyat melihat Shah sebagai penguasa yang terlalu dekat dengan Amerika. Ketidakpuasan itu meledak pada 1979. Revolusi Islam menggulingkan monarki dan melahirkan Republik Islam yang dipimpin oleh Ruhollah Khomeini. Pemerintahan baru ini membawa ideologi yang berbeda secara mendasar dari Barat. Amerika tidak lagi dipandang sebagai mitra, tetapi sebagai simbol intervensi dan dominasi. Tak lama setelah revolusi, mahasiswa Iran menyerbu kedutaan besar Amerika di Teheran dan menyandra para diplomat selama 444 hari. Peristiwa ini mengakhiri hubungan diplomatik kedua negara. Bagi Amerika, ini penghinaan besar. Bagi banyak pendukung revolusi di Iran, ini bentuk perlawanan terhadap campur tangan asing. Pada dekade 1980-an, konflik berubah bentuk. Ketika perang Iran-Irak pecah, Amerika Serikat memberikan dukungan kepada Irak yang dipimpin Saddam Hussein. Iran merasa diisolasi dan dikepung. Perang itu memakan korban besar dan memperkuat mentalitas bertahan hidup dalam politik Iran. Ketegangan meningkat lagi pada 1988 ketika kapal perang Amerika menembak jatuh pesawat sipil Iran Air 655 di Teluk Persia, menewaskan hampir 300 orang. Amerika menyatakan itu kesalahan tragis. Di Iran, peristiwa itu memperdalam rasa ketidakpercayaan. Memasuki abad ke-21, isu utama bergeser ke program nuklir Iran. Teheran menyatakan programnya untuk energi damai. Amerika dan sekutunya khawatir tentang kemungkinan pengembangan senjata nuklir. Sanksi ekonomi berat diberlakukan, menekan ekonomi Iran selama bertahun-tahun. Pada 2015, tercapai kesepakatan internasional yang dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action. Iran setuju membatasi program nuklirnya dengan imbalan pelonggaran sanksi. Kesepakatan ini dianggap sebagai peluang meredakan ketegangan.
Namun, pada tahun 2018, Presiden Amerika saat itu Donald Trump menarik negaranya keluar dari perjanjian tersebut dan kembali memberlakukan sanksi. Keputusan ini membuat hubungan kembali memburuk dan meningkatkan ketegangan regional. Pada Januari 2020, Amerika melakukan serangan drone di Baghdad yang menewaskan komandan militer Iran, Qasem Soleimani. Iran membalas dengan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika di Irak. Dunia menyaksikan bagaimana dua negara ini berada di ambang perang terbuka, meskipun akhirnya eskalasi penuh dapat dihindari. Konflik Iran dan Amerika tidak berbentuk perang resmi antara dua negara secara langsung. Namun, persaingan berlangsung melalui sanksi ekonomi, tekanan diplomatik, serangan cyber, dan keterlibatan tidak langsung di berbagai wilayah Timur Tengah seperti Irak, Suriah, dan Yaman. Iran berusaha memperluas pengaruh regionalnya, sementara Amerika dan sekutunya berupaya membatasi ruang gerak tersebut. Pada tahun 2025, dinamika berubah dari ketegangan berkepanjangan menjadi konflik berskala lebih besar. Pada 22 Juni 2025, Amerika Serikat melakukan serangan udara terhadap fasilitas nuklir Iran di Natanz, Fordow, dan Isfahan dengan menggunakan pesawat tempur dan rudal jelajah dalam operasi yang disebut Operation Midnight Hammer sebagai bagian dari apa yang kemudian dikenal sebagai 12 Day War dengan Israel terlibat sebagai sekutu utama Amerika Serikat. Serangan ini menyebabkan kerusakan signifikan pada fasilitas nuklir di Iran. Iran merespon dengan meluncurkan puluhan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar, termasuk Al-Udeid Air Base, serta menembakkan serangan balasan ke beberapa lokasi lain sebagai bagian dari operasi yang mereka sebut Operation Glad Tidings of Victory. Serangan ini menandai konfrontasi langsung berskala besar antara kekuatan militer Teheran dan pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di Timur Tengah. Konflik itu sempat mereda melalui gencatan senjata pada 24 Juni 2025 dengan mediasi Qatar dan tekanan internasional untuk meredakan eskalasi. Meski begitu, ketegangan tetap tinggi dan diplomasi nuklir semakin mandek, sementara sanksi dan ancaman militer terus menjadi bagian dari interaksi antara kedua negara. Menginjak awal 2026, kondisi berubah lagi menjadi konflik terbuka. Pada akhir Februari 2026, Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan militer besar ke wilayah Iran yang mencakup pengeboman berbagai target militer, termasuk fasilitas pemerintah dan militer di Teheran dan daerah lain. Dalam serangan ini, media Iran melaporkan bahwa pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tewas akibat serangan tersebut, bersama anggota keluarga serta sejumlah pejabat militer tinggi. Reaksi resmi dari Amerika Serikat dan Israel menyatakan operasi itu sebagai bagian dari upaya untuk mencegah ancaman nuklir dan menggulingkan rezim yang dianggap berbahaya. Serangan itu memicu gelombang balasan oleh Iran. Korps Garda Revolusi Iran meluncurkan serangan rudal dan drone ke Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat yang tersebar di kawasan Teluk dan Timur Tengah, termasuk Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Serangan-serangan ini menyebabkan eskalasi luas yang melibatkan berbagai negara dan menyebabkan penutupan ruang udara serta kerusakan infrastruktur penting di beberapa wilayah. Salah satu peristiwa tragis yang memicu kecaman internasional adalah serangan udara yang menghantam sebuah sekolah dasar di Minab, Iran, menewaskan puluhan anak dan guru di tengah gelombang serangan militer. Pemerintah Iran mengecam tindakan itu sebagai kejahatan perang, sementara Amerika mengatakan akan menyelidiki klaim korban sipil. Dinamika konflik mencapai fase yang belum pernah terjadi sebelumnya ketika Ayatollah Ali Khamenei yang telah menjadi pemimpin tertinggi Iran sejak 1989 tewas akibat serangan udara yang dilancarkan secara bersama oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap posisi kepemimpinannya di Teheran. Kematian Khamenei yang kemudian dikonfirmasi oleh media pemerintah Iran dianggap sebagai momen paling dramatis dalam sejarah hubungan Teheran-Washington dan menjadi pemicu pergeseran besar dalam struktur kekuasaan Iran, sementara negara itu memasuki masa berkabung nasional selama 40 hari. Dalam eskalasi konflik pada akhir Februari 2026, Iran melalui Korps Garda Revolusi mengirimkan peringatan kepada kapal-kapal di Selat Hormuz bahwa tidak ada kapal yang diperbolehkan lewat sebagai buntut dari serangan Amerika Serikat dan Israel.
Konflik ini juga memicu respon politik yang lebih luas. Di Dewan Keamanan PBB, terjadi perdebatan sengit antara perwakilan Amerika dan Iran, sementara negara-negara seperti Rusia, Cina, kelompok Arab, dan anggota Uni Eropa menyerukan deeskalasi dan kembali ke jalur diplomasi. Efek konflik ini tidak hanya berdampak secara militer. Demonstrasi anti-Amerika pecah di berbagai negara dengan populasi Muslim besar, termasuk Pakistan, yang mengakibatkan bentrokan dan korban jiwa di luar konsulat Amerika. Di wilayah Teluk, negara seperti Uni Emirat Arab bahkan mengeluarkan peringatan darurat bagi warga sipil karena ancaman rudal dan drone semakin nyata. Konflik ini bukan sekedar soal dua pemerintahan yang berbeda pandangan. Ia adalah akumulasi sejarah panjang, campur tangan politik, revolusi ideologis, perebutan pengaruh kawasan, dan pertarungan mengenai siapa yang berhak menentukan arah masa depan Timur Tengah. Setiap insiden baru selalu membawa bayangan masa lalu yang belum selesai. Memahami konflik ini berarti memahami bagaimana sejarah, identitas nasional, dan kepentingan geopolitik saling bertaut, tanpa melihat akarnya sejak 1953, bahkan sejak jauh sebelum itu. Sulit memahami mengapa ketegangan ini terus berulang, dan mengapa kepercayaan begitu sulit dibangun kembali.